Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Effendi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMKN 2 Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan B3 tahun 2025 di LPTK IAIN Ponorogo. Dengan nomor induk mahasiswa 209250008. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran saya yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis 9 Oktober 2025 di kelas 10 dengan materi yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran dari awal hingga akhir nanti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah masuk semua ya. Pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas yaitu tentang Syu'abul Iman ya. Coba angkat tangan, ada yang masih ingat Syu'abul Iman? Yaitu cabang-cabang iman ya, cabang-cabang iman yang jumlahnya ada 77 cabang ya. Untuk hari ini nanti ya kita akan belajar yaitu tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad ya. Kita mulai dulu dengan pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu nanti kita akan belajar menganalisis manfaat menghindari sikap berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian yang kedua, membuat karya berupa quote atau catatan yang nanti kita publikasikan di media sosial masing-masing. Terus kemudian yang ketiga, menghindari sikap hidup berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Dan yang terakhir yaitu terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita ke materi ya, ini ada beberapa gambar, mungkin bisa kita amati bersama. Ada pesan moral ya di setiap gambar. Coba yang bisa angkat tangan. Ya silakan. Merupakan perilaku orang yang hidup foya-foya dan berlebihan dalam menggunakan harta. Ya, merupakan perilaku orang yang berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Ada lagi? Coba diamati gambarnya. Ada? Apa? Selain berfoya-foya, ada yang selfie, kemudian pakai perhiasan. Kira-kira apa di situ? Pak, Ya. yaitu merupakan perilaku riya atas harta yang dimiliki. Ya, merupakan perilaku riya atas harta yang dimiliki. Ya. Terus kemudian
Untuk yang pertama, israf ya, ini dalam berfoya-foya. Israf itu artinya berlebih-lebihan, yaitu segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah, sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat ya. Israf itu berlebih-lebihan. Kalau tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Ini seperti makanan, maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebih, baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela ya. Jadi menghambur-hamburkan, terus kemudian berlebih-lebihan dalam makan, kemudian atau menghambur-hamburkan uang ya. Terus kemudian ini berkaitan, ayat yang berkaitan yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Bismillah. Wa atidal qurba yang artinya bagaimana? Dan berikanlah orang miskin Quran surat Al-Isra 17 surat ke-17 ya. Ya. Jadi Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 di situ dijelaskan ya, sangat jelas bahwa dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat ya, jika kita memiliki kelebihan rizki ya, kita untuk saling berbagi. Kemudian kepada fakir miskin ya, orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Kemudian kita dilarang menghambur-hamburkan uang secara boros. Karena apa? Boros itu termasuk saudaranya setan ya, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terus yang kedua yaitu tentang riya ya. Kita sudah tahu ya, riya merupakan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulai dari mata manusia. Riya ini syirik kecil, termasuk syirik kecil ya. Ini ada beberapa contoh gambar ya, ada beberapa contoh gambar riya dan sum'ah ya. Di gambar yang pertama ya, itu ada ketika mau membantu seseorang itu difoto ya. Terus kemudian mengharapkan pujian ya. Kemudian bersedekah, terus kemudian di selfie ya. Terus ada juga membantu orang difoto dengan selfie. Terus yang ke bawah, yang di bawah ini ada juga berdoa dengan keras ya, supaya mungkin dilihat lebih khusyuk atau yang lainnya ya. Atau mungkin setelah berangkat haji ya, ini saya Pak Haji loh, jadi mintanya dipanggil dengan Pak Haji ya. Terus kemudian saat beribadah di sini juga di video ya, Atau mungkin kita membantu orang ya, membantu orang yang membutuhkan, kita video, kita publikasikan, itu termasuk riya ya. Riya itu termasuk penghapus pahala ya. Di sini dalam surat Al-Baqarah 264, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut atau menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran surat Al-Baqarah 264 ya. Riya
Sudah insya Allah sudah bisa ya. Kalau sudah nanti kita akan presentasi ya. Jadi nanti kita bagi ya per kelompok ada kita bagi 5 kelompok ya. Nanti kebagian sampai nanti bagian riya ya. Riya terus kemudian sum'ah, takabur, hasad ya. Jadi seperti itu. Nanti silahkan boleh browsing dulu mencari materi ya yang akan dipresentasikan. Kalau sudah siap nanti bisa langsung maju ke depan ya. Oke, silahkan. Kalau sudah siap bisa maju ke depan. Ayo langsung maju gak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami ingin mempresentasikan larangan israf atau tabdzir. Israf artinya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan dunia dan akhirat. Tabdzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabdzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabdzir tergolong perilaku tercela atau akhlakul mazmumah. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tabdzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan setan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup sederhana, seimbang, dan profesional. Saatnya jam 9 dimulai. It's time to begin the night lesson.
Terima kasih, silakan duduk. Kita lanjutkan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya. Ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan tentang tentang riya. Silakan. Melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Ria ini syirik kecil. Ria menghapus pahala. Jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu ri'a an-nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti atau perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer pada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atas ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari orang yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 surat 2 ayat ke-264. Larangan riya dalam hadis Nabi. An Mahmud ibni Labidi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwaku ma ahwaku alaikum sirakul aswaru qalu ya Rasulullah wa ma yasirku al-ghur qala ariyau inna allaha yaqulu yauma yujazal ibadu bi a'malihim idhabu ila ladina kuntum turawuna bi a'malikum fid dunya ma faldur hal tajidu indahul jaza. Rawahu Ahmad, yang artinya, dan Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, ria besok di hari kiamat Allah menyuruh mereka mencari pahala amalnya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia kamu beramal, tujuannya hanya untuk dipuji atau disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu. Macam-macam ria, tingkatan ria. Ria khalis, melakukan ibadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia semata. Ria syirik, melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ini mendapatkan sanjungan dari orang lain. Bentuk ria dalam niat. Contoh, seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian. Maka hal ini termasuk ria dalam niat. Ria dalam perbuatan. Contoh, seseorang memakai baju muslim maka dengan surbannya akan disangka sebagai orang soleh. Ciri-ciri ria: selalu menyebut dan memuji amal baik yang pernah dilakukan,
beramal hanya sekedar untuk ikut-ikutan bersama orang lain. Malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilakukan orang lain. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Ekspresi amal berbeda dengan sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Amalan yang selalu ingin dilihat dan didengar akan dipuji oleh orang lain. Melakukan amal kebaikan apabila berada di tengah kerayakan ramai. Ya. Cukup. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok yang kedua? Ya, silakan. Apa dampak negatif perilaku riya dan sunat? Dampak perilaku negatif dari riya adalah muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan. Merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali. Apakah sudah terjawab? Ya. Sudah. Terima kasih. Sekian kesimpulan dari kami. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Ya. Jadi luar biasa sekali ya dari prestasi dari dua kelompok. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking, nanti kalau saya bilang tepuk tangan 1 silahkan ditepuk tangan ya. Tepuk tangan 2 silahkan ditepuk 2 kali ya. Begitu seterusnya. Silakan tepuk tangan 1 ya. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Jadi kuncinya ada tangannya. Kalau tidak ada tangannya, kita latih fokus ya. Kalau tidak ada tangannya, jangan tepuk ya. Tepuk tangan 1 ya. Tepuk tangan 2. Tepuk 3. Ya, berarti kurang fokus ya. Lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Yo. Harus ada tangan ya. Tepuk tangan 1. Tepuk 2. Tepuk tangan 3. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukup ya. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang riya, kemudian sum'ah, takabur, hasad ya. Yang diharapkan bisa kita terapkan dalam sehari-hari kita. Kita tidak berfoya-foya, tidak berlebih-lebih dalam makan, berpenampilan ya. Kita tidak menghambur-hamburkan uang. Kita bisa membelanjakan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.